Bayangkan sebuah ironi yang paling getir. Seseorang yang mendeklarasikan hidupnya untuk menyembuhkan justru harus meregang nyawa di tangan mereka yang bersumpah untuk melindungi. Halo semuanya, hari ini kita tidak hanya membicarakan tentang sebuah insiden penembakan. Kita sedang membicarakan tentang runtuhnya kontrak sosial, tentang ketegangan antara otoritas federal dan kedaulatan negara bagian, dan tentang bagaimana sebuah kebijakan di tingkat elit bisa berdampak fatal di level akar rumput. Kronologinya, ketika garis pertahanan menjadi garis kematian. Peristiwa ini bermula di sudut kota Minnesota yang seharusnya tenang. Seorang perawat di sana, sosok yang dalam strata sosial kita anggap sebagai simbol kemanusiaan, menjadi korban penembakan oleh seorang agen federal dalam sebuah operasi yang hingga kini detailnya masih menyisakan banyak lubang. Eskalasi terjadi begitu cepat, publik tidak lagi melihat ini sebagai kecelakaan prosedural. Mereka melihat ini sebagai bentuk brutalitas sistematik. Gelombang protes meledak, menuntut jawaban yang lebih dari sekedar investigasi internal. Donald Trump, I call on you once again. Remove this force from Minnesota. They are sowing chaos and violence. Merespon situasi yang kian tak terkendali, Gubernur Minnesota mengambil langkah ekstrim yang jarang kita lihat di masa damai yang stabil sekarang ini. Langkah yang diambil yaitu mengaktifkan Garda Nasional. Ini bukan sekedar untuk menjaga ketertiban, tapi merupakan sebuah pernyataan politik bahwa otoritas lokal merasa perlu membentengi rakyatnya dari apa yang mereka persepsikan sebagai intervensi negara federal yang kebablasan. Adapun akar masalahnya adalah bayang-bayang dari kebijakan Donald Trump. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kita tidak bisa melihat peristiwa ini secara parsial. Kita harus menarik garis merah ke kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait penguatan otoritas agen federal. Dalam narasinya, Donald Trump sering menekankan pentingnya law and order dengan memberikan imunitas dan wewenang yang jauh lebih luas kepada agen federal, seperti dalam kasus ini adalah ICE atau Unit Penegakan Hukum di bawah Departemen Kehakiman. No lo tienes que golpear. What's wrong with you guys? Kebijakan ini menciptakan apa yang disebut para kritikus sebagai super authority, tanpa mekanisme pengawasan check and balance yang memadai di tingkat lokal. Dr. Lawrence Gustin, ahli kebijakan publik dan hukum pemerintahan, mengatakan bahwa apa yang kita lihat hari ini adalah konsekuensi dari federal overreach yang dimulai sejak restrukturisasi Komando Penegakan Hukum di era Donald Trump. Ketika agen federal merasa mereka memiliki mandat absolut yang melampaui yurisdiksi lokal, gesekan berdarah seperti di Minnesota ini hanyalah masalah waktu. Paradoks kekuasaan ini menimbulkan letak anomali yang harus kita pahami. Di satu sisi, pemerintah pusat ingin menunjukkan taji melalui efisiensi penegakan hukum yang agresif, namun di sisi lain kebijakan ini justru menciptakan distrust atau ketidakpercayaan yang mendalam antara warga sipil dengan aparat. Gubernur Minnesota dalam posisi ini berada di persimpangan yang sulit. Mengaktifkan Garda Nasional adalah langkah defensif sekaligus simbolis. Ini adalah pesan kepada Washington bahwa Minnesota tidak akan membiarkan jalanan mereka menjadi zona perang eksperimental bagi kebijakan federal yang dianggap tidak manusiawi. Sudut pandang politik mengerucut kepada erosi demokrasi.
Seorang pakar politik ternama pernah berujar bahwa stabilitas sebuah negara bukan dijaga oleh senjata, tapi oleh kepercayaan. Steven Levitsky, ilmuwan politik dari Harvard University, mengatakan bahwa masalahnya bukan hanya pada satu peluru yang keluar dari pistol agen tersebut, tapi pada retorika politik yang melegitimasi penggunaan kekerasan berlebih atas nama stabilitas. Kebijakan Presiden Amerika Donald Trump yang memprioritaskan kekuatan fisik di atas diplomasi sipil telah mengubah wajah penegak hukum Amerika menjadi jauh lebih militeristik. Pada akhirnya, kita kembali pada satu pertanyaan mendasar. Untuk siapa sebenarnya hukum itu diciptakan? Jika hukum yang seharusnya melindungi seorang perawat justru menjadi penyebab kematiannya, maka ada yang salah dengan cara bernegara. Minnesota adalah cermin retak dari sebuah bangsa yang sedang berjuang mencari keseimbangan antara ketertiban dan kemanusiaan. Dan selama kebijakan yang memicu polarisasi ini tetap dipertahankan, Garda Nasional mungkin hanya akan menjadi plester untuk luka yang jauh lebih dalam. Saya Afifi Mubarak, dan seperti biasa, tetaplah berpikir kritis di tengah dunia yang makin tidak masuk akal. Terima kasih.